temen aku di lantai atas, terus besok paginya kayak, masa gue ngelihat ada suster, dia bilang gitu. Nan, apa sih nan? Ya suster Katolik gitu. Lagi jalan di lorong gitu, tapi abis itu ya udah kayak lucu aja ya, masa di dormitory mungkin ada kebaktian gitu, kayak ya kan hari Minggu pula kan kita nyamperin kebaktian, tapi udah kayak gitu kayak, tapi kan ini dorm gitu, nggak mungkin dong ada suster lewat. Aku lupa mukanya kayak gimana, soalnya dia juga pakai kayak topi, tau nggak, topi fedora, topi fedora yang nutupin mata dia gitu, dan ya karena gelap ya mukanya juga jadi hitam gitu loh, dan tinggi banget, dan kita pas-pasan, dan teman aku santai aja kayak selamat malam kayak gitu, dia juga bilang selamat malam kayak gitu. Habis itu kayak pas udah sampai rumah, teman aku cuma bisa berpikir ya di sana sangat bebas ya, jadi mungkin kadang-kadang mereka tuh melakukan kayak ya entah ritual tapi ada hubungannya dengan hubungan seksual yang kayak gitu-gitu. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Serah. balik lagi bersama gue Nardi. Dan pada malam kali ini, gue udah kehadiran nih seorang narasumber yang mempunyai cerita ketika ia berkunjung ke suatu negara, yang dimana negara ini ternyata memiliki pesugihan yang hampir sama seperti Indonesia. Mau tahu seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kak Aditya Elman. Malam, selamat malam. Terima kasih nih Kak sudah hadir dan ingin membagikan sebuah kisahnya nih ya. Ya. Dan waktu itu di Belanda, di Den Haag. Belanda. Iya. Ternyata di Belanda ini punya kisah horor juga. Iya ada dong. Apalagi banyak bangunan tua. Gue kira cuma Indonesia doang nih. Enggak sih, di mana-mana sih. Kalau menurut aku kan juga pernah mengunjungi banyak negara ya di Eropa. Seram. Di Belanda lumayan seram. Di tempat aku ya di Den Haag lumayan seram. Dan ternyata kisah ini, wah ini gokil banget sih. Ritual pesugihan seks. Iya bisa jadi. Tapi kita belum tahu benar apa enggaknya. Ya. Oke, mungkin kalian sudah penasaran nih sama ceritanya Kak Elman tersendiri. Dan Kak Elman ini juga ada salah satu konten kreator, yaitu di YouTube. Ya di YouTube Lantai 13. Lantai 13. Dan Kak Elman ini juga punya TikTok nih kayak. Ya aku di TikTok. Aktif juga. Aktif. Apa tuh Kak TikTok? Tapi aku kalau di TikTok itu lebih ke komedi. Oke. Lebih komedi, bikin sketsa, ngegosip. Tapi gitu. ada horornya. Baru sekarang ini aku mulai horor. Oh baru sekarang. Karena sebenarnya aku orangnya sensitif. Tapi aku nggak pernah bilang aku orangnya denial. Jadi sering digangguin, tapi kayak enggak, paling angin. Oke, ini Kak Elman kan sensitif nih. Iya. Menarik juga nih. Kira-kira di sini ada sesuatu nggak di studio kita? Enggak sih. Yang di sini aku nggak ngerasa. Oh enggak. Di sini aku nggak ngerasa. Kalau udah keluar? Di luar aku belum explore kan. Gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa ngeliat, tapi bisa kayak ngerasa apapun, kayak apamanya aku ketemu kamu, ketemu teman-teman di sini, kru, atau kayak di satu ruangan, terus aku tuh bisa kayak oh nggak enak ya, tapi nggak tahu apa gitu. Di hotel juga gitu. Di hotel misalkan nih di hotel tidur kan, itu kan bekas orang tuh. Aku tuh bisa kayak mimpi gitu, mimpinya ketemu orang yang nggak pernah aku tahu siapa. Kan kalau mimpi kan itu ada di otak kan. Iya. Harusnya kan program di otak dong, memori di otak gitu. Nah ini aku di hotel pasti aku selalu mimpi aneh. Mimpi ya ketemu orang yang entah siapa lah, nggak tahu gitu. Oke. Mungkin teman-teman sudah penasaran nih sama ceritanya Kak Elman. Kali ini kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang mau membagikan sebuah kisahnya dan ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Elman, sudah siap? Siap dong. Obrolan tengah malam. Kita mulai.
Aku tuh tahun pertama tinggal di dormitory, student dorm gitu kayak jadi sekolah nyariin aku tempat gitu. Oke. Nah, jadi tahun pertama dari Indonesia aku tuh dicariin tempat tinggal aku. Ya aku percaya, aku mikir kayak ya Eropa lah ya pasti bagus gitu. Gak mungkin kayak di Indonesia kan ada bangunan tua, kayak rumah pun rumah tua gitu. Rupanya aku dapet bentukannya kayak kastil. Bentuknya kayak kastil. Itu aku nggak tahu itu ya tua pasti tuh tua. Dan aku jadi terus bentukannya unit. Jadi kayak kita buka ada 5 kamar gitu. Nah nanti aku sharing sama temen aku. Dan aku orang yang pertama datang. Sebelum ajaran baru mulai, itu aku orang pertama. Terus udah kayak gitu, aku datang sama teman-teman Indonesia aku kan. Nah aku di lantai 1 tuh. Temen aku di lantai 3 atau lantai 4 aku lupa. Nah itu tuh bentukannya tuh kastil gimana sih kayak, tapi lebih kecil ya. Kalau kastil di Inggris kan gede-gede. Tapi bentukannya kayak kastil. Terus temen aku dibilang kayak, ya kita baru nyampe, terus udah sore kan, terus kita tidur lah gitu. Ini ditunjukin kamar kita yang ini. Terus udah kayak gitu temen aku di lantai atas. Terus besok paginya kayak, masa gue ngelihat ada suster, dia bilang gitu. Nan apa sih nan? Ya suster Katolik gitu. Lagi jalan di lorong gitu. Tapi abis itu ya udah kayak lucu aja ya, masa di dormitory mungkin ada kebaktian gitu, kayak ya kan hari Minggu pula kan kita nyampainya kebaktian. Tapi udah kayak gitu kayak, tapi kan ini dorm gitu, nggak mungkin dong ada suster lewat gitu. Harusnya nggak ada ya? Harusnya nggak ada dong, itu kan buat murid-murid, buat mahasiswa. Kenapa ada suster di sana gitu? Itu juga termasuk kayak sampai sekarang masih belum ada jawabannya gitu. Dan emang kalau malam tuh agak menakutkan kan. Dan orang Belanda itu mereka suka remang-remang kayak gini loh. Kenapa? Karena orang Belanda tuh sebenarnya pelit. Dia tuh nggak suka listrik tuh yang mereka terlalu terang. Iya, orang Indonesia kan suka tuh lampu putih gitu kan. Nah, dia nggak suka. Jadi kalau pamannya kamu lihat rumah-rumah Belanda gitu kalau malam, ya itu nggak semuanya hidup, ada yang mati, terus udah kayak gitu lampunya kuning, jadi remang-remang gitu. Emang sengaja dibikin serem gitu. Tapi dia pun nggak takut. Mereka nggak takut. Nah di dormitory aku tuh kayak gitu, lampunya tuh remang-remang kayak gini lah. Jalan apa namanya di main entrance-nya kayak gitu. Main entrance-nya kayak gitu. Jadi lampu tuh di dinding gitu dia lampu putih tapi tuh yang redup gitu. Jadi kayak ya udah mungkin untuk hemat listrik satu ya. Terus udah kayak gitu yang kedua ya mungkin mereka nggak suka terang-terang gitu. Terus kaget sebenarnya aku yang biasanya ya di rumahku yang warna neon gitu kan putih gitu yang kayak terang banget, sekarang kok jadi kayak gini. Jadinya itu serem si bangunan itu gitu. Aku kontrak setahun di situ. Pas udah aku pindah, terus kan aku beres-beres barang. Nah terus udah gitu aku lagi nunggu mau pindah kan ke tempat itu. Tuh aku nunggu kayak Lala Move-nya gitu. Nunggu Lala Move-nya itu untuk pindah ke apartemen. Nah sekarang aku dapat apartemen yang lebih baik lah, lebih bagus lah ya. Terus aku sambil kayak ngeliat-ngeliat, gila setahun gue udah di sini nih gitu. Terus kayak aku lihat-lihat gini, terus udah gitu kayak ada tulisan tuh 1886. Jadi tuh bangunan tuh dibangun tahun 1886. Jadi ya emang udah banyak kejadian mungkin di situ ya, kita nggak tahu udah. Aku tahun berapa tuh kemarin 2000 ya udah 2008 gitu, udah ini banget, udah tua banget itu tempat gitu. Dan aku cek itu bekas rumah sakit, abis itu pindah fungsi jadi hotel karena deket stasiun. Bekas tempat-tempat suster ini, tempat-tempat suster gereja gitu, ditempatkan di situ dulu buat tidurnya, buat apanya kayak gitu. Nah baru sekarang ini yang kayak aku mulai ngegali kayak pamannya kayak ke tempat apa gitu, oh ini bekas apa, terus apa yang terjadi di sana kayak gitu. Tapi kalau dulu aku terlalu takut karena itu bakalan bisa menghantui aku banget. Masalahnya aku penakut juga dan tinggal sendiri kan di Belanda, nggak ada siapa-siapa gitu. Selama berapa tahun waktu itu? Yang tinggal di dormitory tua itu tuh setahun. Dan itu tuh sebenarnya banyak banget sih kayak hal-hal yang aneh-aneh gitu. Aku dapat kamar itu tuh yang jendelanya gede, ada kali kayak
sekitar 3 meteran lah, jendelaku gede tapi tuh ngadep keluar ke jalan besar gitu. Temen aku ada yang dia tuh ke halaman belakangnya gitu, dan bentukannya kan persegi 4 gitu kan. Nah dia ke halamannya itu. Nah itu tuh serem banget juga, soalnya kayak nggak bisa dilewatin, ada pintunya tapi jarang banget, soalnya kan di sana kita mikirnya buat sekolah doang gitu. Di taman itu pun jarang diiniin, terus katanya tuh kayak ada orang duduk di sana tapi kayak kita nggak tahu siapa, yang kayak gitu gitulah. Nah itu tuh untungnya aku satu unit sama teman aku juga orang Indonesia gitu, dan dia tapi yang jendelanya dia lebih serem lagi. Kamu tahu nggak sih kayak film Harry Potter? Kayak gitu, jendelanya tuh tinggi kayak gitu dan bisa diginiin gitu. Jadi kayak ya nggak tahu ada pintunya mau kemana buat ke taman itu. Kadang-kadang ya kita buka pintunya aja terus bisa lewat, tapi itu kecil banget, harus ya nggak, orang sebesar aku nggak bisa. Tapi kadang-kadang kayak katanya ayah ada yang duduk-duduk tadi cewek apa segala macam kayak gitu, itu siapa ya, nggak bisa gitu. Terus besok paginya kayak kita ngomong sama orang bersih-bersihnya gitu, dia kayak enggak kok, nggak ada, dia bilang kayak gitu, nggak ada di sini, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak banyak misteri-misteri yang aneh-aneh di sana, tapi kita mencoba untuk kayak nggak denial gitu. Padahal itu sebenarnya kayak aku tuh tahu itu pasti nggak, kayak terus banyak banget juga kayak kita tuh kan kamar mandi itu sharing berlima gitu, dan itu bentukannya kamar mandinya itu kayak, kamu tau gak sih kamar mandi penjara? Kamar mandi penjara. Kamar mandi penjara, tapi itu nggak panjang gitu, nggak banyak, jadi cuma satu itu aja, tapi bentukannya tuh kayak gitu, ininya batanya, keramiknya gitu. Jadi kayak mana udah gelap yang aku bilang tadi. Nah itu tuh kadang-kadang kayak namanya tuh itu deket dapur kan. Itu deket dapur, kadang-kadang kita lagi berlima nih, aku sama temen aku, ada orang Ukraina, 2 orang Cina, aku sama temenku orang Indonesia, 2 orang Indonesia, aku termasuk. Itu tuh kayak pas lagi makan di dapur gitu, lagi ngomong-ngomong, terus tiba-tiba tuh kayak air bisa hidup sendiri. Iya, air bisa hidup sendiri. Terus udah gitu kayak kita mikir ada temen lo ya lagi nginep ya kayak gitu. Terus enggak. Terus kayak siapa gitu. Oh mungkin tukang bersih-bersih, tapi nggak mungkin kan tukang bersih-bersih jam 9 datang gitu. Jam 9 malam datang gitu. Kayak ya aku diteror terus, tapi selama setahun itu ya mau gimana lagi, masalahnya aku nggak bisa pindah karena udah kontrak sama itu mau plain. Oh kita sempat akhirnya komplain ke agensi yang di sini. Dibilang ya maksudnya ya lu cari yang bagus, yang modern dong tempatnya gitu. Akhirnya anak-anak di bawah aku, adik-adik kelas aku yang dari Indonesia, dapatnya yang lebih bagus gitu. Itu tempat ya maksudnya itu udah ya nggak tahu siapa lah, pokoknya anak-anak Indonesia udah komplain gitu. Lebih modern, terus udah kayak gitu aku sharing juga sama 3 orang gitu, dan di lantai 12. Jadi kayak jarang lah yang kayak gitu, soalnya bentukannya modern dan menurut aku nggak serem gitu. Udah sebelumnya. Iya, kayak apartemen standar internasional aja gitu. Kalau yang pas tahun pertama tuh itu udah entah nggak punya standar kali. 2005 aku tinggal di yang Jalan Astrat itu. Di Jalan Astrat, terus udah gitu pindah di tengah-tengah kota juga. Jadi tuh ya kayak kedengeran lah hiruk pikuk kota gitu. Kalau ini tuh agak kesanaan dikit, nggak deket kota gitu. Nah aku masih penasaran nih sama hutan buatan ini. Scheveningen Bos. Apa namanya? Scheveningen Bos. Bos itu hutan. Scheveningen nama tempatnya. Jadi di Belanda itu kita punya namanya tuh Pantai Scheveningen. Yaitu pantai yang itu sebenarnya selat yang hubungin si United Kingdom, Inggris sama Belanda gitu. Perbatasannya selat lah gitu. Tapi di Belanda tuh kan udaranya tuh yang selalu gloomy gitu, grey gitu. Hujannya yang bukan kayak hujan di Indonesia kan, hujan tropis tuh kayak enak gitu kan. Ini enggak, hujannya tuh kayak drizzling, kayak tipis-tipis gitu. Kayak air disemprot gitu dari atas gitu. Jadi selalu gelap. Nah jadi kalau mamanya lagi summer gitu, lagi kayak cerah, nah orang-orang tuh pada pergi ke pantai kayak gitu, ke Scheveningen itu, pantai Scheveningen itu. Nah melewati pantai Scheveningen itu tuh kita harus melewati namanya Scheveningen Bos. Bos itu berarti hutan. Jadi hutan Scheveningen gitu.
Nah di sana tuh sebenarnya banyak banget sesuatu gitu kan. Kayak itu tuh luas banget. Kita tuh nggak tahu sebenarnya itu tuh seluas apa. Dan udah kayak gitu kayak banyak ya hal-hal terjadi lah gitu. Bahkan aku pas waktu itu, jadi aku pergi sama temen aku. Dia orang Jerman, jadi orang Jerman tinggal di Belanda gitu. Dia tetangga aku. Jadi waktu itu kayak lagi libur musim panas, terus udah gitu kayak yuk kita ke Scheveningen yuk gitu. Ke pantai Scheveningen itu. Pergilah aku ke pantai Scheveningen itu tuh sampai malam karena dan Scheveningen tuh kayak hiburannya tuh kayak Pik 2, tahu nggak? Yang Pik 2 itu banyak kafe gitu. Nah, terus ya kan jam 12 tuh udah selesai kan. Aku balik sama temen aku namanya Robert. Nah, aku naik sepeda ontel dan tadinya boncengan, maksudnya kayak kita boncengan gitu. Perginya boncengan, pulangnya juga boncengan. Tapi aku bilang kayak, aduh gue capek nih, lo aja deh yang bonceng. Jadi aku naik sepeda ontel. Terus dia bilang gini, gue tahu tempat, maksudnya yang kayak cepet lah gitu, nggak tempat yang biasanya gitu. Jadi ketika kita mau pergi ke Scheveningen atau pulang dari Scheveningen Beach itu, kita tuh harus ngelewatin si hutan yang serem banget ini gitu. Ya menurut aku dia ada jalan umumnya ya, kayak jalan umumnya di hutannya itu yang kanan kiri, kayak sebenarnya dia aspal tapi kanan kiri itu udah hutan-hutan gitu. Sama di tengah-tengahnya tuh rel tram gitu, sama ada trotoar buat orang pejalan kaki atau naik sepeda. Tapi kebanyakan orang naik sepeda soalnya dari kota ke pantai Scheveningen itu tuh butuh 30 sampai 40 menit lah kita jalan. Nah, terus udah kayak gitu dia bilang, gue ada tempat, maksudnya gue ada tahu jalan alternatif. Tapi ya jalan alternatif berarti lebih kecil dong yang jalan rayanya. Nah, jalan rayanya aja tuh udah serem banget kalau malam. Kita belok ke sana, masuk ke hutannya itu ada jalan kayak jalan setapak gitu, bisa buat jalan sama buat sepeda sih. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba dia belok kanan. Sebelum kita mau masuk itu ada kuburan Eropa, tau gak sih? Kayak ada di daerah Jakarta tuh ada kayak kuburan Eropa. Nah kayak gitu banyak patung lah apa segala macam. Kayak kuburan Eropa gitu. Terus ya udah, terus akhirnya kayak, nah di situ aku udah mulai kayak Robert gue takut gitu. Kalau dia kan orang bule ya, mungkin dia nggak percaya gitu. Tapi ya kayak aku kayak Robert gue takut jangan lewat sini deh, lewat jalan sini. Dia malah belok lagi ke jalan setapak yang lebih dalam lagi di hutan itu. Nah di hutan itu pun aku tiba-tiba aku ngeliat orang gede banget, adalah setinggi ini nih, ada nih. Agak 190 cm deh kayaknya. Soalnya orang Belanda gede-gede tinggi-tinggi kan. Tapi kayaknya nggak pernah ngeliat setinggi dan sebesar itu sih. Dia itu tuh pakai jas hitam, semua serba hitam gitu. Nah aku nggak tahu itu buat apa. Terus udah kayak gitu aku ngeliat kan dari di belakang boncengan si Robert teman aku gitu. Terus si Robert ini tuh cuman kayak Goedenavond tuh artinya selamat malam gitu. Goedenavond, selamat malam. Maksudnya kan kayak pas-pasan tuh sama dia. Temen aku sambil gue sepedanya, aku di belakang. Terus dia cuman kayak, ya maksudnya ketemu orang kayak Goedenavond, apalagi di tempat entah berantah gitu kan. Terus udah gitu kayak Goedenavond. Terus aku kayak, dia cuman lewat gitu. Terus aku cuman teriak kayak, Robert keep going. Gue takut gitu. Terus udah kayak gitu, makin kesana, makin aku ngeliat jauh gitu, ya orangnya kayak makin cepet jalannya. Nah itu aku nggak tahu itu apa. Terus udah kayak gitu di tengah-tengah aku tuh ketemu mobil jeep. Mobil jeep, terus udah kayak gitu hidup lampunya. Sempet aku nggak takut karena kan gelap ya. Gara-gara ada mobil jeep itu terang, jadinya kayak nggak takut. Tapi kayak pas aku lihat kayak, ini kok semua orang pada pakai baju hitam ini gitu. Kayak orang di dalamnya pakai baju hitam. Nah, kemungkinan besar sih si Robert bilang kayak, sambil bercanda dia bilangnya. Kemungkinan ya ini mungkin ada ritual magic lah, black magic lah atau apalah gitu. Dan sampai sekarang tuh itu masih menghantui aku. Dan kemarin aku punya teman yang bisa kayak ngegambarin dong memori aku yang pernah ini, terus digambarin tuh kayak, wow, iya mirip ini kayak gini gitu. Nah, pokoknya kamu tahu sih Kak, orang yang kayak nyembah-nyembah iblis gitu.
yang lagi menuju ke sesuatu tempat ya, dia harus kelihatan harus incognito gitu loh, harus kelihatan nggak boleh ketahuan ya. Jadi dia pakai hitam-hitam ya, dan masuknya lewat hutan-hutan ya, jadi dia harus pakai hitam. Maksudnya kayak pesugihan gitu. Mungkin. Jadi mungkin dia punya kayak gereja setan tapi yang kayak di tengah-tengah, di dalam itu gitu. Di dalam pedalaman hutan itu gitu. Dan sampai sekarang aku masih takut, dan aku lupa mukanya kayak gimana, soalnya dia juga pakai kayak topi, tau nggak, topi fedora. Topi fedora yang nutupin mata dia gitu, dan ya karena gelap ya, mukanya juga jadi hitam gitu loh. Dan tinggi banget, dan kita pas-pasan, dan teman aku santai aja kayak selamat malam, yang kayak gitu, dia juga bilang selamat malam, yang kayak gitu. Habis itu kayak pas udah sampai rumah, teman aku cuma bisa berpikir ya di sana sangat bebas ya. Jadi mungkin kadang-kadang mereka tuh melakukan kayak ya entah ritual tapi ada hubungannya dengan hubungan seksual yang kayak gitu-gitu. Jadi kemungkinan mungkin aja dia coba kayak gitu, ya kemungkinan kayak orang pedofilia. Tapi kalau menurut aku kayaknya enggak, soalnya kalau pedofilia pasti dia bawa orang dong, atau bawa victimnya. Tapi kalau menurut aku tuh kayak dia tuh cult apa sih, cult. Iya, pemujaan kayak yang nggak diketahui orang-orang gitu. Kalau mamanya ketahuan orang banyak, kayak ini pemujaan buat setan, ini kayak udah salah gitu, udah menyimpang gitu pemujaannya, kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Dan di Belanda itu mereka tuh kurang percaya emang kayak gitu. Jadi tuh gampang banget sebenarnya untuk ngebikin sesuatu yang kayak gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kan kayak ada orang yang memuja yang kayak yang menyimpang dikit langsung ya dilaporin polisi lah, pasti melanggar Pancasila gitu, karena ya kita percaya agama yang benar gitu. Nah kalau sana tuh ini banget, kalau sana tuh bebas banget. Bahkan ada gerejanya pun juga sekarang katanya itu tuh gereja yang untuk sekarang pemujaan setan juga gitu. Di Amsterdam sekarang ada yang gereja dulu, bekas gereja terus dijadiin tuh kayak klub malam, klub orang dewasa yang kayak gitu-gitu. Jadi sangat bebas di sana. Tapi aku masih kayak trauma kalau mamanya disuruh inget itu lagi. Aku tuh kayak Robert buruan. Ya sekarang sih cuma bisa ketawa, tapi waktu itu kayak itu sangat menakutkan. Aku ngerasa terteror gitu dengan penampakan itu gitu loh. Di sana kan bebas, bahkan ada yang kayak klub emang khusus orang dewasa gitu ya, klub ya orang dewasa lah yang emang untuk mencari, dan di klubnya itu bisa dilakuin gitu, kayak mereka berhubungan seks dan segala macam. Nah tapi yang kayak hubungannya dengan spiritual dengan ritualnya hubungan seks tuh aku kayak nggak pernah gitu, karena aku mikirnya orang-orang kan di sana bebas ya udah, jadi kayak ya udah kalau pamannya lagi pengen ke klub itu aja gitu, ke klub yang emang di negara itu emang legal gitu loh. Bahkan kayak mau coba apa marijuana gitu, itu ya boleh gitu, ada khusus, tapi emang ada regulasinya, nggak boleh keluar gitu. Apa yang semua itu ya di dalam situ aja, nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau sampai ke spiritual yang ritualnya kayak berhubungan seksual tuh kayaknya nggak mungkin. Aku juga mikir kayak aduh, kayaknya itu terjadi mungkin kayak di negara yang kayak apa-apa nggak dibolehin gitu, kayak di Indonesia lah contohnya gitu. Akhirnya mereka kayak punya kepercayaan kalau umpamanya hubungan seksual itu adalah sesuatu yang spiritual gitu. Kalau mereka nganggap hubungan seksual itu sesuatu yang normal kan gitu. Jadi aku nggak kepikiran sampai situ, tapi usut-usut pun di sana tuh rupanya ada gitu. Aku pernah dengar lah ada lah kayak gitu. Tapi nggak di Den Haag sih, pokoknya tersebar. Pasti di Den Haag juga ada, tapi tersebar gitu. Di beberapa titik lah ya. Iya, di beberapa titik. Dan kayaknya di Belanda itu menurut aku sangat gampang untuk punya kayak gitu, karena dia nggak berbasiskan, misalkan kan dia sekuler ya, jadi agama itu kan dipisahin gitu. Agama itu dipisahin sama mereka. Jadi ketika pamannya tiba-tiba kayak ada orang, ya gue dapet ilham, gue begini-begini, dia bisa menyebarkan ajaran itu. Jadi gampang aja. Dan ya polisi kayak santai aja, ya maksudnya ya it's your opinion gitu. Ya itu opini lo kan sebenarnya ya kalau pamannya selama nggak merugikan gitu, ya it's okay. Nggak pernah dikasusin? So far belum pernah dikasusin, belum ada. Tapi masalah pedofilia tuh di mereka sangat sensitif ya. Jadi kayak polisi bakal cepet banget tuh. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya bukan di Belandanya ya, tapi banyak orang kayak imigran gitu. Imigran dari kayak pecahan Uni Soviet, kayak orang Romania, orang-orang yang masih percaya gypsy, tau nggak? Orang-orang gypsy. Orang-orang ya kalau di sini bilangnya shaman, dukun. Mereka masih percaya voodoo. Voodoo tuh yang kayak
gitu, yang kayak boneka nih buat Ah. santet, boneka santet. Nah mereka masih percaya kayak gitu. Oh. Nah itu banyak imigran-imigran di Jerman, di Belanda tuh banyak imigran-imigran dari Romania yang kayak gitu-gitu yang masih percaya orang-orang gypsy lah. Sampai sekarang Sampai sekarang. masih ada yang percaya? Masih ada yang percaya gitu. Sekarang mungkin dia lebih bukan yang kayak untuk menjatuhkan, tapi mereka tuh yang kayak jadi spiritual ini, New Age religion, agama baru lah gitu. Kayak menjadi pamannya nih baca tarot nih kayak gitu-gitu. Tapi mereka tuh juga butuh ini kan, butuh bantuan spiritual gitu. Gitu ada aja orang yang percaya kayak gitu, kayak tarot lah, oracle lah gitu-gitu. Dan itu mereka ya kan pakai dupa, pakai apa, kayak ada persembahannya juga gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu mah hampir sama yang ada di Indonesia. Di Belanda itu karena orang yang nggak percaya, tapi ada aja orang datang gitu, mungkin udah mentok kali ya kayak masalah kehidupannya dia. Di Belanda tuh juga banyak banget orang depresi gara-gara negaranya yang individual, jadi orang tuh nggak punya teman, jadi kayak dia butuh teman. Kayak jadi mereka datang yang kayak ke tempat-tempat yang kayak gitu untuk baca nasib dia lah, untuk baca masa depan dia kayak gitu. Jadi gini, orang Belanda itu kan orang yang paling kayak nggak percaya ya, orang Eropa lah ya. Orang Eropa sekarang tuh paling nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau mereka nonton horor, mereka suka nonton horor juga. Kayak aku inget banget itu Paranormal Activity tuh rame tuh waktu di tahun aku di Belanda tuh, tahun ketiga, tahun keempat aku tuh Paranormal Activity, mereka tuh sangatlah kayak ternyata ada yang kayak gitu, kayak dia kebuka lagi gitu kayak perspektifnya kayak ternyata ada yang kayak gitu. Mereka lebih takut sama poltergeist daripada sosok-sosok gitu. Poltergeist aku kan yang kayak bisa gerak sendiri. Nah itu mereka lebih takut yang kayak gitu. Ya karena itu kan sesuatu yang gak bisa dilihat. Kalau umpamanya sosok mungkin aja dia mikir ini orang, atau kayak orang lagi make upan atau apa yang kayak gitu-gitu. Atau kayak orang pakai baju kostum apa gitu. Jadi mereka tuh lebih gak takut dengan sosok, tapi lebih takut sama poltergeist. Nah ketika di Den Haag, yang tinggal lama di situ si Robert? Enggak, Robert tetangga aku. Oh Robert ini tetangga aku. Tapi dia udah lama di sana? Iya dia juga udah lama di sana. Sama kayak Hilman laman siapa? Laman dia. Laman si Robert gitu. Nah ketika mendapatkan suatu kejadian hal seperti itu, sempat nanya gak sih sama Kak Robert ini? Itu maksudnya apa? Itu seperti apa? Dia waktu itu mikirnya itu pasti orang-orang kayak punya ritual sendiri gitu, yang bilang occult itu loh, occult gitu. Cult gitu. Tapi pasti ada di hutan itu. Nah aku nggak tahu, aku pingin kayak sebenarnya sih kalau ada kesempatan pingin kesana lagi terus ya sama tim atau apa gitu kan. Sekarang kan udah ada TikTok apa segala macam, jadi bisa live apa segala macam gitu kan. Aku pengen, tapi di sana tuh banyak banget cerita, kayak ada orang yang kayak cuman di sana tuh kayak ya melakukan perzinaan gitu, itu banyak. Terus udah kayak gitu yang kayak orang gitu itu juga banyak. Terus udah kayak gitu ya itu ritual-ritual itu katanya itu, kalau ritual itu tuh masih kayak simpang siur di sana. Ada juga beritanya gitu. Berarti kalau misalnya ritual itu berarti kan hampir sama kayak ritual pesugihan ya. Entah itu pesugihan seks atau pesugihan apapun. Berarti pasti ada di hutan buatan itu. Pasti, soalnya di sana tuh kalau menurut aku ya, di hutan itu banyak ceritanya. Jadi makanya sebenarnya aku tuh nggak mau ke pantai Scheveningen itu tuh sendiri dan pulang malam. Kalaupun pulang malam maunya taksi, tapi taksi sana mahal banget. Ongkos awalnya 70 ribuan dulu ya. Dulu kan euro 10 ribu. Tapi ada pantangannya nggak sih? Yang tadi Kak Hilman bilang nih kan nggak mau pulang malam dan segala macam atau sendiri. Nah itu ada pantangan tersendiri nggak sih di hutan buatan itu? Karena orang Belanda itu ya nggak percaya, jadi nggak ada pantangan. Nah jadi ya sebenarnya banyak banget cerita-cerita gitu. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita di sana karena nggak ada pantangan. Ya udah orang bisa ngapain aja di sana, mabok misalkan, terus udah gitu kayak cruising hubungan seksual di sana gitu, bisa-bisa aja kayak quickie gitu bisa. Terus ya ritual-ritual gitu juga kemungkinan besar bisa gitu. Dan ya mungkin aja jadinya karena banyak banget aura negatif di sana tuh jadi memanggil entitas-entitas yang ada di sana lah ya. Iya. Dan aku pernah, ini awal-awal ya,
Untungnya aku sama temen aku bertiga jalan di hutan Scheveningen itu. Tapi kita di jalan yang besarnya, nggak sampai masuk-masuk. Di jalan yang besarnya, tapi kan kanan kiri hutan dong. Iya. Jadi di sini hutan, terus aku jalan di jalan trotoarnya gitu, pedestriannya gitu. Terus jalan besarnya, terus sebelahnya lagi udah hutan gitu. Tapi kan kalau udah jam 11 di Den Haag tuh jam 6 udah kayak kota mati. Semua udah tutup jam 6 sore loh. Toko-toko udah tutup. Yang buka pun supermarket, tapi nggak ada supermarket di tengah-tengah hutan itu. Nggak ada sama-sama. Nggak ada. Sekali nggak ada. Nggak yang ada jualan dan dan segala macam. nggak ada. Ya kalaupun mau ya kita harus ngelewatin si hutan itu dulu. Jadi abis ngelewatin hutan itu pun kita harus ngelewatin ada namanya Fredepaleis. Fredepaleis artinya istana peace, istana damai. Oke. Nah di situ kayak negara itu bentukannya bagus sih, tapi kalau malam ya juga agak serem ya. Nah di situ negara-negara tuh tanda tangan treaty gitu untuk perdamaian. Indonesia ada kok, dan di sana semua di sana gitu. Pokoknya kalau udah ngeliat istana itu ya lu ready harus masuk Scheveningen Bos itu. Belok ke kanan. dan kayak jam 11, jam 12 tram itu udah nggak ada. Jadi ya udah waktu itu kita jalan dari pantainya ke balik ke rumah. Kita jalan adalah sejaman ya. Itu kita jalan ya itu emang serem banget. Jalan kaki. Nggak, gimana lagi? Aku nggak dulu awal-awal nggak punya sepeda kan. Terus Ojek nggak ada ojek? Nggak ada lah ojek. Nggak ada ya? Nggak ada ojek. Grab juga nggak ada. Mungkin ada sekarang ya Uber ya. Oh ada? Uber ada sekarang, tapi di zaman aku dulu belum ada Uber. Gitu. Dan mahal, jadinya kayak orang tuh kebanyakan naik sepeda, jalan gitu. Dan aku jalan emang serem banget sih. Dan udah gitu lampu lalu lintasnya tuh dikit-dikit banget gitu. Kamu tau kan lampu lalu lintas? Ya udah lampu lalu lintas ini terus remang-remang, terus nanti jauh lagi ada di sana. Kayak kamu ke daerah gitu, Kak. Mesti jarang-jarang nih ya. Iya, kayak kamu ke daerah, ya daerah mana yang maksudnya aku dulu tinggal di Medan, tapi 2 jam dari Medan, Pangkalan Berandan nih kayak gitu yang harus ngelewatin sawit-sawit, tapi kan lebar kan. Kalau itu dia kecil gitulah, pokoknya mesti dicoba sih. Agak horor. Boleh juga tuh hutan apa namanya tadi? Scheveningen. Ya. Allah apa anda itu pokoknya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak Aditya Elman. Di Indonesia kan terkenal dengan beberapa sosok yang viral. Iya. Entah itu pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Pokoknya kerabat-kerabatnya mereka. Iya. Sedangkan di Belanda, kalau boleh tahu, setan itu berbagai macam tipe apa aja? Setan itu dia itu percaya ada namanya, pokoknya sebenarnya aku lupa namanya, tapi dia berbentuknya perempuan, dia juga ada. Apa itu namanya? Aku lupa namanya. Pokoknya itu kalau nggak salah dia itu siapanya pelaut gitu kan. Orang Belanda juga pelaut kan ya. Jadi dia siapanya pelaut dan dia tuh katanya menghantui si Scheveningen ini gitu. Kayak Ratu Pantai Selatannya lah kayak gitu. Kayak gitu. Itu urban legendnya gitu, cerita-cerita rakyatnya kayak gitu. Sama urban legend yaitu kalau tahu Zwarte Piet, tau nggak? Apa? Si Piet hitam namanya. Zwarte Piet, Black Piet. Jadi tahu kan Sinterklas? Sinterklas itu yang kalau baik sama anak-anak itu dia bakal kasih kado. Kalau Zwarte Piet itu musuhnya Sinterklas. Jadi dia yang ngurung bawa masukin anak ke karung kayak gitu. Oh, Sinterklas. Hampir kayak genderuwo lah. Oh gitu. Iya. Oh. Tapi itu tuh kalau umpamanya kita lihat historinya, sejarahnya, itu sebenarnya mereka itu para babu dulu, slave, para budak-budak, makanya hitam kan bentukannya gitu. Oke, selain itu ada lagi? Yang aku tahu sih baru itu doang. Cuma itu doang. Iya. Tapi aslinya banyak ya? Aslinya banyak. Maksudnya urban legend kan ya kita nggak tahu ya benar atau apa enggak. Tapi kalau umpamanya kayak apa yang kulihat waktu itu, yang hitam gede, itu tuh kalau menurut aku sih apa lah, siluman atau genderuwo gitu atau apa, nggak tahu. Nah kalau di luar negeri kan pasti ketika seseorang meninggal itu kan pasti dikuburkan dengan pakaian yang rapi dan segala macam. Iya. Maksudnya ada nggak sih setan yang maksudnya yang kayak pakai jas, bawa koper gitu, ada nggak sih? Kalau aku nggak pernah, tapi teman aku pernah. Teman aku ya itu ya kayak cewek pakai noni Belanda gitu.
Zaman Belanda gitu. Kan Kalau yang cowok itu yang kayak pakai koper, pakai jas gitu. ya itu yang aku lihat di Souvenir Oh, yang Post tuh di- kayak gitu, tinggi tapi tinggi banget. Oh, dengan keadaannya pakaiannya rapi. Kamu tahu nggak? Kayak jaket panjang Heeh. musim dingin sampai sini, tapi dari kulit, Oke. terus pakai topi zaman dahulu, tapi topi fedora, Mm. terus hitam dan waktu itu hujan pula yang aku temuin itu, hujan rintik-rintik. Iya. Terus udah kayak gitu mana si Robert, lama banget lagi kayak Robert Buan nih. Kayak gitu. Nah kayak gitu itu yang aku lihat. Nah menurut aku tuh kayak bukan manusia tuh tinggi banget. Tapi waktu itu aku mikirnya gini, orang Belanda kan 190, 180 tuh normal. Iya. Karena orang Belanda kan orang tertinggi di dunia kan. Mm. Tapi kok nggak mungkin setinggi itu ya, kayak hampir 2 meter gitu. Tapi kayak kita pas-pasan, terus udah gitu kayak, terus aku tuh yang kayak di punggungnya Robert tuh, Robert buruan nih kayak gitu. Buruan. Mana udah ketemu kuburan, habis itu ketemu dia. Kuburan awalnya, terus udah gitu ketemu dia. Dan kuburan itu di sana itu pasti pakai patung-patung gitu ya. Iya, yang kayak di kuburan Belanda di sini tuh kan Iya, ada iya, kayak iya. gitu. Tapi kalau kuburan Belanda yang di sini kan warnanya putih tuh, kayak dari putih ya. Kalau ini tuh emang warna abu-abu batu gitu, kayak diukir ting-ting gitu. Emang natural ya. Natural. Dan itu aku kaget loh ada kuburan di situ. Soalnya aku udah tinggal di Den Haag udah lumayan lama, udah hampir kayak 7 tahunan, dan baru tahu ya ini gitu, ada di sini tuh ada kuburan gitu, deket hutan Scheveningen ini gitu. Gue makin penasaran nih, besok kita bisa lah kesana Penelusuran Penelusuran. ke Belanda. Oke nih Kak Adi Telman. Ya. Terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya nih Kak. Sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah supaya biar tidak takut kali ya kalau misalnya ketemu setan. Sebenarnya gini, aku percaya kalau umpamanya kita ini di dunia ini hidup nggak sendirian. Aku percaya juga ada alam-alam yang lain lah gitu. Caranya kita, menurut kepercayaan aku, daripada kita takutin, mending kita berharap ke mereka kalau mereka juga hidup bahagia. Jadi biar mereka bisa bereinkarnasi jadi orang yang lebih baik lagi. Yang kayak gitu. Jadi aku mikir kayak ketika kita digangguin gitu, jangan takut, jangan pengen diusir karena mungkin mereka di sana udah lebih lama. Iya kan. Jadi lebih baik kita doakan ya, kayak semoga lu bahagia deh gitu. Semoga semua makhluk berbahagia deh, dan ya akhirnya bisa mencapai pencerahan, bisa mencapai ya kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Oke nih, Kak Elman, terima kasih sekali lagi sudah membagikan sebuah kisahnya. Gua Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.